Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subahul khair ayyuhal walad. Fi hadhil liqa, yakni al-liqa ar-rabi, nahnu sanabhas anid darsir rabi. Apa itu darsir rabi? Darsir rabi itu ialah pelajaran yang keempat. Masih kembali lagi bersama saya sebagai pengajar kalian. Jangan bosan-bosan dengan saya. Kita akan membahas tentang pelajaran yang keempat. Membahas apakah pelajaran yang keempat itu akan kita sampaikan berikut ini. Nah, di slide kita perlihatkan yakni sebuah gambar pemandangan Syati'il Bahri, yaitu pemandangan sebuah pantai. Di situ ada tulisan keindahan alam, lukisan indah sang pencipta, pemandangan yang disuguhkan sungguh indah menyejukkan mata. Keindahannya tak mampu ditolak oleh semua mata, tak ada kata yang bisa menafsirkan keindahannya. Keindahan alam yang dilukis Allah untuk kita. Itu sedikit deskripsi yang menerangkan bahwa alam itu sangatlah indah. Nah, maka dari itu di bab ini kita akan membahas tentang Jamalut Tabi'ah. Yuk kita simak berikut ini. Di slide kedua, di situ terdapat sebuah teks yang berkaitan dengan Jamalut Tabi'ah, ya anak-anak, yaitu tentang Manazirul Qaryah, pemandangan di desa. Nah, saya bacakan dulu, kalian simak seperti apakah teks tersebut. Isma' jayyidan. Ja'at al-udlah, dhahaba Hamdan wa ailatuhu ila qaryah ba'idah minal Madinah. Libur telah tiba. Hamdan beserta keluarganya pergi ke desa yang jauh dari kota. Dhahaba Hamdan wa ailatuhu ila qaryati bis-sayyarah. Hamdan dengan saudara-saudaranya, dengan keluarganya pergi dengan menggunakan mobil. Taharrakatis sayyarah minal baiti fis sa'ati sadisati sabahan. Nah, mobil itu berangkat dari rumah start jam 6 pagi. Sobahan itu berarti pagi, ya. Kemudian marrat as-sayyarah bil huqul wa bi jamalil ghabah wa hiya ra'i'atun munazzamah hunaka ashjarun mutajawizah. Dan pada jam 1 mobil tersebut berhenti dan mendapati pemandangan yang sangat indah. Di sana terdapat pohon-pohon yang tertata sangat rapi. Pokoknya pemandangannya sangat indah. Wa waqafna janibal ghabat hadra, dan kami sampai di perkebunan yang hijau. Ya. Tsumma wasalat as-sayyarah ila baiti ammihi, dan kemudian tak lama kemudian mobil telah sampai ke rumah pamannya. Taqa'u baitul ammi fi qaryati min qimmatil jabal. Dan rumah pamannya itu terletak di kaki gunung. Zara Hamdan ammahu hunak, ismuhu as-Sayyid Hashim. Hamdan pergi ke sana untuk bersilaturahmi dengan pamannya yang bernama Sayyid Hashim. Huwa fallahun nasyitun wa ma'rufun. Pamannya itu ialah seorang petani. Dia petani yang sangat rajin, yang sangat tekun, dan juga yang sangat dikenal. Lahu mar'atun wasi'ah. Dia mempunyai ladang yang luas. Zara'a ammuhu wa ahlul qaryah ar-ruzza. Nah, jadi di sana para penduduk termasuk juga pamannya itu melakukan bercocok tanam. Mereka berprofesi sebagai petani, yakni menanam padi, wal khudrawat fi mazra'ihim, dan juga menanam sayur-sayuran di kebun mereka. Nazzalna minas sayyarah wa jalasna tahta syajarah qaribun minal mazra'ah. Ya, kami pun turun dari mobil dan kami duduk di bawah pohon yang dekat dari sawah. Tatamatta' bi jamalit tabi'ah hunaka. Kami melihat pemandangan yang sangat indah di sana.
hadhil manadir zamilah jiddan ma aqdara khaliqaha. Ini sungguh pemandangan yang sangat indah, sungguh kuasa yang menciptakannya. Siapa yang menciptakannya? Allah Subhanahu wa taala. Khaliqul alam, Allah Subhanahu wa taala. Yang menciptakan alam ialah Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan sebuah bacaan singkat yang menjelaskan tentang keindahan alam, di mana di situ Hamdan pergi menuju ke rumah pamannya untuk silaturahmi. Nah, kita lanjut ke bab selanjutnya. Kan tadi sudah kita baca mengenai tentang keindahan alam. Sekarang kita akan membahas tentang beberapa sedikit soal. Di sini ada nomor 1, Iqra'un nas wa tarjimil ibarat. Nah, kalian pasti tidak akan asing dengan kata-kata ini. Iqra'un nas, bacalah dan terjemahkanlah ibarat tersebut ke bahasa Indonesia. Yang pertama, al-wahid ja'at al-uddah dhahaba Hamdan wa ailatuhu ila qaryah ba'idah minal Madinah. Libur telah tiba. Hamdan bersama dengan keluarganya pergi ke desa yang jauh dari kota. Nah, itu saya kasih contoh 1 untuk menerjemahkan. Untuk nomor 2, 3, 4, dan 5 kalian terjemahkan ya anak-anak, sekaligus untuk latihan kalian. Saya kasih contoh lagi di nomor 4. Ar-Rabi', dzalika baiti ammi, al-baitu fi qaryatin min qimmatil jabal. Ya. Itu rumah pamanku. Rumahnya di desa yang terletak di kaki gunung. Ya. Jadi rumahnya di desa jauh dari kota, terletak dekat dengan gunung. Di sana mendapatkan suasana yang sejuk, pemandangan yang indah. Terakhir, nomor 5, al-khamis zara'al fallahu ar-ruzza wal khudrat fil mazra'ah. Petani menanam padi dan sayur-sayuran di sawah. Nah, itu ialah satu dari beberapa soal di mana kalian harus bisa menerjemahkan. Bisa lihat dari kamus. Cara menerjemahkannya bagaimana, Ustadz? Caranya ialah kalian cari tahu satu persatu dulu maknanya. Ketika sudah ketemu, kalian atur bagaimana makna yang cocok, seperti itu. Fahimtum? Ya aulad, hayya nahnu ila ke bab selanjutnya. Di bab selanjutnya hampir mirip dengan bab yang sebelumnya. Di sini itu ada 2, Iqra'un nas wa ajib 'anil as'ilah. Yang tadi kita disuruh untuk menerjemahkan, di sini kita disuruh untuk membaca kemudian menjawab dari beberapa pertanyaan. Wahid, saya kasih contoh ya. Manil ladzi zara Hamdan wa ailatuhu fil qaryah. Cara menjawab itu kita harus membaca dulu teks di atas tadi. Ketika kita langsung menjawab ini tanpa membaca teks di atas tadi, maka kita tidak akan bisa. Kita akan merasa kesulitan karena kita tidak mengetahui apa yang ditanyakan tersebut. Di sini diartikan terlebih dahulu, siapa yang mereka tuju, yaitu Hamdan dan keluarganya menuju ke desa itu untuk bersilaturahmi kepada siapa? Zara Hamdan wa ailatuhu fil qaryati ila ammihi. Jadi Hamdan dan keluarganya pergi ke desa untuk bersilaturahmi ke pamannya. Ainal qaryah, hal al-qaryah ba'idun minal Madinah. Di sini ada 2 pertanyaan. Ainal qaryah, di mana desa itu? Al-qaryah min qimmatil jabal. Hal qaryah ba'idun minal Madinah, tadi sudah dijelaskan bahwasanya desa tersebut itu jauh dari kota. Naam, al-qaryah ba'idun minal Madinah. Nomor 3, nomor 4 itu kalian jawab sendiri ya anak-anak. Cukup kalian artikan,
Kalian cari tahu jawabannya di pernyataan tadi di atas, cerita di atas. Yang terakhir saya kasih contoh lagi. Madza fa'ala Hamdan wa 'ailatuhu fil qaryati? Apa yang dilakukan Hamdan dan keluarganya di desa? Apa yang mereka lakukan? Mereka pergi ke desa itu untuk apa? Bersilaturahmi ke pamannya supaya mereka tahu bahwasanya desa itu sangatlah indah. Nah, itu dia tadi tentang apa? Pertanyaan seputar menjawab pertanyaan dari apa yang telah kita baca tadi. Kita lanjut ke bab selanjutnya. Nah, di sini kita mulai masuk ke ranah nahwu. Ya. Bukan nahwu sih, tapi sorof. Perhatikan cara membuat fi'il amar. Fi'il itu ada 3. Ada fi'il madi, fi'il mudhari', fi'il amar. Tapi di sini kita akan membahas tentang fi'il amar. Yang mana fi'il amar itu merupakan fi'il kata kerja yang bermakna perintah. Bagaimana cara membuat fi'il amar? Kita harus mengetahui dulu fi'il madinya, fi'il mudhari'nya, maka kita akan bisa membuat fi'il amar. Nah, kita lihat di slide ini. Fi'lul mudhari'. Fi'il mudhari' yata'allamu. Pertama dari fi'il mudhari' yata'allamu. Kemudian kita lanjut ke selanjutnya, hilangkan huruf mudhari'ah. Huruf mudhari'ah itu yang mana? Huruf yang pertama sendiri di awal di fi'il mudhari'. Yata'allamu berarti huruf mudhari'ahnya itu ya. Jadi dihilangkan dulu menjadi ta'allamu. Kemudian yang terakhir sukunkan huruf terakhir. Ya, ta'allamu tadi yang terakhir itu harokatnya dhammah, disukun menjadi ta'allam. Nah, itu cara mudahnya untuk membuat fi'il amar. Berawal dari fi'il mudhari', dibuang huruf mudhari'ahnya dan disukunkan huruf akhirnya. Jadinya ya ta'allamu menjadi ta'allam. Nah, kemudian ada lagi fi'il mudhari' di sini contoh. Itu kan contoh tadi di atas. Sekarang ada contoh lagi. Fi'il mudhari'nya yadrusu, yaftahu, yajlisu. Hilangkan huruf mudhari'ahnya. Yadrusu menjadi durusu, yaftahu menjadi, nah kan fa-nya sukun, tahu. Yajlisu menjadi jlisu. Sukunkan huruf terakhir, ya. Huruf terakhir disukunkan. Yaftahu menjadi yaftah, yajlisu menjadi yajlis, tapi huruf yang depan tadi sudah dibuang. Kemudian beri hamzah jika huruf pertamanya sukun. Nah, kayak tadi kan, yadrusu ya-nya dibuang, jadi huruf selanjutnya itu sukun, maka harus diberi hamzah. Jadinya udrus, yaftahu jadinya iftah, yajlisu menjadi ijlis. Nah, itu tadi. Kemudian ada keterangan, bila ain fi'il berharokat dhammah maka hamzah berharokat dhammah. Jadi mencocokkan ya. Ketika ain fi'ilnya itu berharokat dhammah maka hamzah juga berharokat dhammah. Ya. Bila ain fi'il itu yang mana? Fa ain lam dari fa'ala seperti itu. Ya, ada fa ain lam, fa fi'il, ain fi'il dan lam fi'il. Ain fi'il itu yang tengah ini. Apabila ain fi'il berharokat dhammah maka hamzahnya berharokat dhammah. Apabila ain fi'il berharokat fathah maka hamzahnya berharokat kasrah. Apabila ain fi'il berharokat kasrah maka hamzah berharokat kasrah. Contohnya iftah, ijlis. Nah, itu sedikit keterangan tentang cara membuat fi'il amar. Sangatlah mudah bukan? Fahim tuh ya aulad? Nah, karena sangat mudah kita lanjut ke bab selanjutnya. Hawil kama fil mithal. Nah, ini di sini itu ada sebuah pernyataan, ada titik-titik yang harus kita jawab. Di samping itu ada apa namanya? Ada fi'il madinya. Kita harus membuat fi'il amar. Ya, ya Ali tilkas sabura. Masaha yamsahu, seperti tadi. Yamsahu kita buang dulu ya-nya menjadi msahu. Ya. Kemudian yang terakhir disukunkan. Karena ya-nya dibuang jadi huruf pertamanya sukun maka ditambah hamzah. Apabila
ain fiilnya itu harokat fathah, maka hamzanya itu diharokat kasroh. Ya, yamsahu menjadi imsah. Ya Ali imsah tilkas saburah. Ya, seperti itu. Mudah kan anak-anak? Kemudian yang kedua, ya Fatimah titik-titik minal maktabatil an kharaja. Kharaja fi'il mudhari'nya yakhruju. Kita buang huruf mudhari'nya, ya-nya dibuang. Khruju. Kemudian yang terakhir kita sukun. Karena setelah dibuang ya-nya, maka huruf pertamanya itu kha sukun, maka ditambah dengan hamzah. Ketika ain fiilnya dhammah, maka hamzahnya juga harus berharokat dhammah menjadi ukhruj. Nah, seperti itu. Sangat mudah, bukan? Ya. Kemudian kita ke yang terakhir saja. Untuk yang nomor 3 dan 4 itu harus kalian jawab. Hitung-hitung tugas dari saya ya, sedikit karena kalian sudah saya kasih tahu bagaimana caranya. Yang terakhir, ya banat durusakunna fi ghurfatil mudzakarah. Di sini dzakara. Dzakara itu fa'ala, mengikuti wazan fa'ala yufa'ilu. Ya. Dzakara yudzakiru. Kita buang ya-nya menjadi dzakiru. Kita sukunkan akhirnya menjadi dzakir. Nah, caranya seperti itu. Jadi kita ikuti tasrifannya, fa'ala yufa'ilu mufa'alatan wa fi'alan wa fi'alan fa huwa mufa'ilun wa dzaka mufa'alun fa'il. Nah, itu adalah fi'il amarnya. Dzakara yudzakiru mudzakaratan wa dzikaron wa dzikaron fa huwa mudzakirun wa dzaka mudzakarun dzakir. Nah, seperti itu fi'il amalnya. Nah, itulah kita disuruh untuk melengkapi titik-titik di mana titik-titik tersebut berisikan fi'il amar. Kita lanjut ke bab selanjutnya. Nah, di sini kita disuruh sarrafal fi'la tasrifan istilahiyan wa faqqad dhamairuhu. Kita disuruh untuk mentasrif fi'il menjadi tasrif istilahi dan mencocoki dhamirnya. Ya. Al-fi'lul madi, fi'lul mudhari', fi'il amar. Di sini ada 3 fi'il. Fi'il madi, fi'il mudhari', fi'il amar. Nah, sebelum kita bahas ini perlu kalian ketahui, fi'il madi itu bermakna lampau. Fi'il mudhari' bermakna sekarang, fi'il amar bermakna apa? Perintah. Fi'il mudhari' bisa bermakna sekarang, bisa bermakna besok atau kapan. Al-fi'lul madi, syahada. Syahada yusyahidu, syahid. Kif waqafa yaqifu kif itu. Kemudian yatamatta'u, tamatta'a yatamatta'u, tamatta'. Nadhara yanzuru undur. Fataha yaftahu iftah. Mudah kan? Mudah. Makanya tadi di penjelasan yang telah lewat kalian harus menyimak. Kita bahas dari syahada dulu. Syahada, fi'il mudhari'nya apa? Yusyahidu. Buat fi'il amarnya tinggal dibuang ya-nya dan dalnya disukun menjadi syahid. Nah, itu saja. Kita lanjut ke bab selanjutnya. Karena kita sudah membahas tentang pertanyaan, kita telah menerjemahkan, membahas pertanyaan. Sekarang kita lanjut ke percakapan. Yang tadi sudah ada pernyataan, yaitu sebuah kisah tentang jamalut tabi'ah, keindahan alam. Sekarang tentang percakapan. Istami' wa iqra. Jadi pertama dengarkan dulu. Saya jelaskan, sa'asyrah lakum wa antum isma' kullukum. Jadi jadilah pendengar yang baik. Kita mulai. Ilyas bertanya, "Ya akhi, hal dhahabta ma'a asdiqaika lirihlati?" Ilyas bertanya, yang artinya, wahai saudaraku, apakah kamu pergi bersama teman-temanmu untuk rihlah, sebuah perjalanan? Imran menjawab, na'am, dhahabna fil usbu' al-madi. Iya, kami pergi di minggu yang lalu. Kemudian Ilyas bertanya lagi, ikhbirni antil karrihlah, kabari aku dari perjalanan itu. Imran menjawab lagi, dhahabna fis sadisati ilar rub'i
marrat al-hafilah bijamalit tabi'ah. Kita pergi jam 6 kurang seperempat, berarti jam 5 lebih 45 menit. Marrat al-hafilah bijamalit tabi'ah. Jadi kita perjalanan di situ terdapat pemandangan yang sangat indah. Nadhurnal mazari', kita melihat sawah. Al-mazari' qaribah minal jabal, dan beberapa sawah itu dekat dengan gunung. Hunaka fallahun, di sana banyak ada petani. Kanal fallah amilan fi mazari' khadra. Ya, para petani di sana bekerja, yaitu menanam tanaman sebuah sayur-sayuran. Wa ba'da sa'at wasalna ila syati'il bahri, dan setelah itu kami sampai ke pantai. Ilyas menjawab, "Madza?" Ilyas bertanya, "Madza fa'alna hunak?" Apa? Ini aslinya kan harusnya kan madza fa'alta ya mungkin. Ya, kalau madza fa'alna hunaka, apa yang kita lakukan di sana? Oh, dia bertanya ketika dia ikut, madza fa'alna hunaka, apa yang kita lakukan di sana? Di sana itu kembali ke mana? Syati'il bahri. Kita pergi ke pantai. Jalasna fi syati'il bahri wa tahaddatsana an khalqillah. Kita duduk-duduk saja di pinggir pantai, dan kita di sana akan membahas tentang ciptaan-ciptaan Allah yang sangat indah. Tentang apa? Pantai, bukit, pemandangan yang indah, sawah, gunung, dan lain sebagainya. Ya, itulah percakapan antara Ilyas dan Imran, yaitu mereka ingin melakukan sebuah perjalanan untuk menikmati keindahan alam. Ya, kita lanjut ke bab selanjutnya. Nah, di bab ini itu terdapat sebuah gambar, ya. Terdapat sebuah gambar, kemudian sif ayul makan tuhibbu an tadhhab fil utlah sufyan au tahririyan. Nah, pilihlah mana tempat yang ingin kamu pergi ke sana di waktu libur. Yang pertama itu ada pantai, bahasa Arabnya apa? Syati'il bahri. Yang kedua itu ada gunung, bahasa Arabnya apa? Jabal. Yang ketiga itu taman, fil hadiqah. Jadi kita di sini membuat sedikit cerita saja. Fi syati'il bahri misal, fil utlah ana adhabu ila syati'il bahri linanzura jamalat tabi'ah. Jadi waktu libur kami pergi ke pantai untuk apa? Untuk menikmati pemandangan yang sangat indah. Nah, jadi cukup sekian dulu untuk pertemuan kita kali ini. Kita tinggal satu pertemuan lagi. Ini adalah pertemuan keempat ya anak-anak. Jadi jangan pernah bosan untuk pelajaran bahasa Arab, karena bahasa Arab itu menyenangkan. Ya, bahasa Arab sangatlah menyenangkan. Syukran katsir wa narjul afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.